Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ika Nabila dari kelas 2A PGMI Sekolah Tinggi Ma'had Ali Alikam Malang. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik. Materi behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang mempelajari perilaku manusia dengan fokus pada hubungan antara stimulus dan respon, serta bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, dan bahwa perubahan perilaku adalah hasil dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari behavioristik yang pertama adalah stimulus dan respon. Nah, dari stimulus dan respon ini atau teori ini berpendapat bahwa perilaku atau respon muncul akibat adanya stimulus dari lingkungan. Yang kedua, penguatan reinforcement dan hukuman. Perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui penguatan hadiah atau pujian atau hukuman. Nah, yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman. Perilaku ini dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman, bukan melalui proses mental internal. Dan yang terakhir, lingkungan yang membentuk perilaku. Teori behavioristik ini menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku tersebut. Nah, sekarang para tokoh yang mengembangkan atau ya ilmuwan yang memunculkan teori behavioristik. Yang pertama ada Ivan Pavlov yang dikenal dengan eksperimen pengkondisian klasik pada anjing yang menunjukkan bagaimana stimulus netral dapat dikaitkan dengan respon tertentu. Yang kedua ada B.F. Skinner. Nah, B.F. Skinner ini mengembangkan teori tersebut dengan pengkondisian operan yang menekankan pentingnya konsekuensi atau penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Dan yang terakhir ada John Watson. Nah, John Watson ini adalah salah satu pelopor behaviorisme yang menekankan pentingnya pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diamati oleh manusia tersebut. Nah, dari behavioristik sendiri mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, dari teori behavioristik itu membiasakan guru untuk bersikap teliti dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru itu tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan atau mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih cepat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan. Nah, dan lebih optimal dalam mengembangkan bakat tersebut. Yang kelima, bahan pelajaran yang telah disusun hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang yang tertentu. Yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang ketujuh, teori behavioristik ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang terakhir adalah teori behavioristik ini juga sangat cocok sekali diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti itu.
Nah, dalam teori behavioristik ini, selain mempunyai kelebihan, teori ini juga mendapati kekurangan. Nah, yang kekurangannya yang pertama adalah sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Jadi, ketika kita sebagai guru harus menyiapkan bahan pelajaran tersebut sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu menyusun bahan ajar yang akan kita pelajari dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Karena di metode ini bisa jadi di dalam materi ini di dalam teori ini kita bisa menerapkan di mata pelajaran matematika contohnya. Tetapi dalam mata pelajaran agama kita tidak bisa menerapkan seperti itu. Nah, yang ketiga, ada murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Nah, dalam sistem menghafal ini, kebanyakan siswa cara belajarnya itu berbeda-beda. Tidak semua siswa mereka dengan cara pembelajaran menghafal. Yang keempat adalah penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik. Justru itu dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Padahal para tokoh itu mengkhawatirkan untuk menghindari hukuman, tetapi pada kenyataannya hukuman ini itu dijadikan sebagai penertiban dalam pengkondisian siswa, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Artinya, murid di sini tidak berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam, murid hanya mendengar dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Jadi, dalam teori ini guru masih menerapkan sistem menerangkan dengan ceramah. Selanjutnya, yang ketujuh, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Tadi, kita kembali lagi kepada yang tadi. Nah, selanjutnya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Jadi, guru hanya melihat hasil akhirnya saja, tidak melihat dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai senter, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Artinya di sini kekurangan teori behavioristik, siswa tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya. Artinya di sini guru masih memakai metode ceramah dan guru masih menggunakan sistem siswa harus fokus apa yang diberikan penjelasan oleh guru, seperti itu. Baik, dari penjelasan teori behavioristik hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.